Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Jundi Ma'arif dari PPG Darjat 2 Universitas Negeri 11 Maret dengan nomor UKG atau nomor peserta 201502092926. Pembuatan video praktek pembelajaran uji kinerja. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini, sehat? Alhamdulillah. Sebelum kita mulai pembelajaran, silakan dipimpin berdoa salah satu. Di tempat duduk siap gerak. Sebelum kita memulai pelajaran pada siang hari ini, marilah kita berdoa dengan membaca surat Al-Fatihah. Doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum mulai pelajaran, saya akan absen dulu untuk hari ini. Adi, Hadir. ya. Sebelum mulai pelajaran, kayaknya pada lesu, pada tegang. Kita tepuk semangat dulu ya. Ya. Kalau saya bilang tepuk semangat, 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 kayak gitu ya. Ya. Oke, tepuk semangat. Semangat, semangat, semangat. Siap. Oke, tepuk tangan dulu. Ya, oke. Sebelum kita lanjut ke pelajaran kali ini, saya mau mengulang atau mereview kembali. Kemarin itu kita pelajaran simulasi digital tentang apa ya? Ada yang masih ingat? Coba, tentang apa ya? Jenis-jenis aplikasi. Jenis-jenis aplikasi. Terus apa lagi? Rumus fungsi dasar aritmatika. Ya, rumus dasar aritmatika. Kemarin kita sudah mempelajari jenis-jenis aplikasi tentang pengolah angka. Jadi apa saja sih tentang pengolah angka yang dipakai atau yang ada? Terus kali ini kita akan menggunakan rumus fungsi Microsoft Office Excel. Di sini kita akan menggunakan Microsoft Office Excel 2016. Terus untuk kali ini nanti kita akan belajar tentang rumus fungsi yang ada di Excel 2016, yaitu ada rumus fungsi statistik, rumus fungsi logika, dan juga rumus fungsi lookup. Ya, kemarin Bapak sudah sebutkan ya. Silakan perhatikan PowerPoint yang ada di depan. Ya, di sini sama seperti PowerPoint yang kemarin, karena saya sudah jadikan satu untuk menghafal Microsoft Office Excel-nya. Ya, di sini kemarin pertemuan pertama untuk aplikasi pengolahan angkanya sudah, kita tinggal masuk ke pertemuan yang kedua. Ya, di pertemuan kedua ini nanti KID-nya masih sama untuk KID kompetensi pengetahuannya tentang menerapkan logika dan operasi perhitungan data.
Untuk kompetensi keterampilannya yaitu mengoperasikan perangkat lunak pengolah angka. Tujuannya apa dalam pembelajaran kali ini? Yaitu setelah melalui pengamatan pada slide presentasi, diharapkan peserta didik mampu menentukan dan juga mengoperasikan rumus fungsi statistik, lookup dan logika dengan tepat. Jadi ketika nanti kalian mempelajari rumus fungsi ini, kalian bisa menentukan dan mengoperasikan. Oh, ini menggunakan rumus statistik. Oh, ini menggunakan rumus lookup. Oh, ini berarti kalau soalnya seperti ini menggunakan rumus logika. Seperti itu. Itu tujuan pembelajaran untuk hari ini. Sekarang kita masuk ke materi. Yang pertama ada rumus fungsi statistik. Di dalam rumus fungsi statistik ini, yang pertama ada rumus fungsi sum. Fungsi sum ini ada yang tahu untuk apa ya? Menjumlahkan data. Oke, menjumlahkan data. Ada yang tahu lebih detailnya? Belum tahu ya? Oke. Jadi rumus fungsi sum ini benar berfungsi untuk menjumlahkan data numerik atau angka. Iya, betul. Rumus fungsinya sama dengan sum, buka kurung, range, tutup kurung. Oke, yang kedua ada fungsi max. Ada yang tahu fungsi max? Mencari nilai tertinggi dalam suatu data. Iya, untuk mencari nilai tertinggi pada suatu data atau suatu range. Oke. Fungsi min? Mencari nilai tertinggi. Oke. Sudah belajar. Ayo, yang fungsi average. Ada yang tahu? Rata-rata. Fungsi rata-rata. Kemudian ada fungsi count. Untuk menghitung jumlah banyak data. Menghitung jumlah banyak data. Menghitung Jumlah banyaknya data. jumlah banyaknya data. Yang ada dalam sebuah range Ya, data apa? numerik. Data numerik. Kalau count A, Menghitung jumlah sel. menghitung? Jumlah sel. Ya. Jadi ada count A. Kalau count itu adalah banyaknya data numerik. Numerik. Tapi kalau count A itu semua data, baik data teks maupun data numerik itu dihitung. Sebelum kita nanti menambah informasi lagi, sampai di sini ada yang ditanyakan? Aku mau nanya, fungsi kontek itu untuk menghitung jumlah sel kosong. Nah, 0 itu termasuk dalam kontek apa tidak? Ya, oke. Terima kasih. Ada yang lagi? Yang kedua? Pak, Ya. mau tanya, kan dalam fungsi logika ada fungsi if, nah, terus di dalamnya itu ada logical test. Nah, yang dimaksud logical test itu apa ya, Pak? Oke, jadi saya catat dulu ya. Ya, Pak. Point blank yang pertama. Yang kedua ada logika.
ketiga. Ada lagi nggak? Pak, Oh ya. kan di dalam materi lookup ada lookup value. Itu yang dimaksud lookup value apa? Oh, look up value. Oke. Ada yang ditanya? Ada yang tanya lagi? Ya. Nggak ada? Oke. Saya jawab ya. Mulai dari yang pertama tadi ada tentang count blank. Angka 0 itu dihitung tidak dalam count blank. Count blank itu adalah nilai yang benar-benar selnya kosong, tidak ada isinya. Jadi kalau angka 0 itu dihitung karakter. Jadi nanti di count blank tetap kosong hasilnya, tidak dihitung. Maksudnya kosong itu dihitung sebagai karakter. Jadi count blank itu adalah nilai yang datanya benar-benar kosong, maksudnya kosong tidak ada isinya, atau data nul namanya kalau di dalam data. Terus yang kedua, log test itu apa dalam rumus fungsi if atau fungsi logika? Log test ini adalah nilai yang diujikan. Contohnya apa? Misal, apakah di sel C3 itu isinya lebih dari 3? Itu diujikan atau ditanyakan. Terus apakah misalnya lagi di sel C5 itu sama dengan UPEC misalnya. Ini adalah logika atau yang diujikan kayak gitu, atau logical test namanya. Gitu ya, Mbak? Ya. Ya, oke. Terus nomor 3, look up value. Look up value itu kalau di data namanya bisa dengan primary key atau sebagai kata kunci. Kata kunci yang ada di tabel utama. Jadi misalnya di tabel utama ada A4 misalnya. Ini sebagai kata kunci untuk mencari di tabel bantu. Di tabel bantu nanti A4 itu misalnya ada kertas di sini ukuran A4. Harganya berapa? Nah, nanti untuk A4 ini bisa dilihat di tabel bantunya, misalnya A4 harganya 100 per lembar. Nah, supaya nanti ini isi otomatis harus dicari. Nah, ini kata kuncinya untuk mencari di tabel bantu. Jadi bisa dikatakan lookup value itu primary key atau kata kunci untuk mencari tabel bantu. Begitu ya? Ya. Oke. Ada yang ditanyakan lagi? Tidak ada? Oke. Untuk selanjutnya, silakan untuk menambah informasi kalian. Silakan kalian browsing tentang rumus fungsi 3 tadi. Ada statistik, ada lookup, ada satu lagi apa tadi ya? Logika. Statistik, lookup dan juga logika. Nanti browsing dibagi menjadi 3 kelompok saja. Jadi masing-masing nanti cari. Yang pertama ada rumus fungsi statistik, fungsinya dan juga penulisannya. Gitu ya? Silakan nanti di browsing kalian per kelompok, terus dipresentasikan di depan. Di sini ada Adi, Ani dan juga Danit. Jadi satu kelompok, 3 anak. Terus ada Desti, Dwi, sama Adit dan juga Iqbal. Elita, Vika dan juga Akas nanti jadi satu kelompok. Berarti ada 3 kelompok ya. Yang satu kelompok itu 4 anak, terdiri dari 4 anak. Silakan dimulai dari sekarang.
presentasi? Sudah ya? Ya. Sekarang kalian kirimkan file yang tadi per kelompok. Kalian masuk ke network, terus masuk ke server 1. Kemudian di situ ada SIMDIK pengolah angka 2. Kamu kopikan dan pastekan. Ya, sudah di copy semuanya ya ke sini. Oke, ini untuk nanti untuk dipresentasikan. Sebelum presentasi, di sini Pak Jundi punya data atau punya contoh soal. Ini kira-kira kita menggunakan rumus fungsi apa ya untuk menjumlahkan data di sini? Ya, rumus sum. Kalau kita mau mengisi di sini misalnya, berarti menggunakan rumusnya bagaimana? Sama dengan sum buka kurung G6 titik 2 G12. Terus enter. Oke, siap. Berarti inilah fungsi untuk rumus fungsi sum untuk menjumlahkan data berupa data numerik ini ya. Terus selanjutnya ada beberapa dia. Sini. Misalnya di sini saya mau menghitung nilai rata-rata dari ujian pertama, ujian kedua, terus ujian ketiga. Di sini rumusnya bagaimana? Sama dengan average buka kurung C6 titik 2 Pintar ya? Ya. Pintar lah. Nanti untuk ini berarti sama, tinggal diganti C7 E7 gitu ya. Ya, di sini kita akan melihat perbedaan antara count dan juga count A. Di sini ada data dari B8 sampai B18. Seharusnya kalau semuanya isi ada data berapa? Ada 11 data ya harusnya. Coba kita isi menggunakan count. Fungsinya bagaimana? Count buka kurung B8 sampai B18. Jumlahnya 4. Kenapa jumlahnya 4 di sini? Ya, di dalam data ini yang berisi data numerik cuma 4. 1, 2, 3, 4. Kalau di sini bagaimana? Sama dengan count A buka kurung B8 sampai B18. Di sini kalau mengetik sampai kalian bisa langsung blok ya. Jadi tidak usah diketik. Nanti otomatis sampai. Di enter. Kenapa jumlahnya 8? Yang berisi data semua berikan huruf Teks ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kenapa yang ini kosong? Nggak kebaca? Ya,
Ini kosong atau namanya data nul tadi ya. Untuk konblank. Kalau konblank ini dibacanya nanti dibaca konblank ini ya. Ini kalau ada yang seperti ini nanti dibaca 9 ini ada. Karena masuk ke data numerik dan juga nanti masuk ke data teks juga ini untuk kon A. Kayak gitu ya. Oke, sudah. Selanjutnya silakan presentasikan hasil kalian tadi yang nanti akan dibuka dari depan atau dari sini. Kalian tinggal presentasikan di depan maju salah satu. Oke? Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya mewakili kelompok 1 akan menjelaskan tentang rumus fungsi statistik. Macam-macam rumus fungsi statistik ada 8. Yang pertama, sum, average, con, max, min, con A, con if, dan yang terakhir con blank. Yang pertama ada fungsi sum. Fungsi sum digunakan untuk menjumlahkan atau mentotalkan nilai data dalam suatu range tertentu. Contoh penulisan rumusnya sama dengan sum buka kurung rank, atau bisa digantikan dengan D2 titik 2 D6. Yang kedua, fungsi average digunakan untuk mencari nilai rata-rata dari nilai data di dalam suatu rank. Rumusnya sama dengan average buka kurung rank. Contoh sama dengan average buka kurung D2 titik 2 F2. Yang ketiga adalah fungsi count, digunakan untuk menghitung jumlah banyaknya data yang ada di dalam sebuah rank. Rumusnya sama dengan count buka kurung rank data. Contohnya sama dengan count buka kurung D2 titik 2 D6. Yang keempat ada fungsi max, digunakan untuk menentukan nilai tertinggi dalam data suatu rank tertentu. Rumusnya sama dengan max buka kurung rank data. Contoh sama dengan max buka kurung D2 titik 2 D6. Yang kelima ada fungsi min, digunakan untuk menentukan nilai terendah dalam data suatu rank tertentu. Rumusnya sama dengan min rank data. Contohnya sama dengan min buka kurung D2 titik 2 D6. Yang keenam ada fungsi count A. Count A digunakan untuk menghitung jumlah sel-sel yang berisi data angka atau numerik atau huruf atau karakter. Rumusnya count A sama dengan count A rank data. Contohnya sama dengan count A J2 J7. Yang ketujuh ada fungsi count if, digunakan untuk menghitung jumlah sel-sel yang berisi data angka atau numerik dan huruf berdasarkan kriteria yang diinginkan. Rumusnya sama dengan count if rank, kriteria. Contoh sama dengan count if buka kurung M2 titik 2 M7 titik M2. Yang terakhir ada fungsi count blank, digunakan untuk menghitung jumlah sel-sel di mana sel-sel tersebut tidak bernilai atau nol. Rumusnya sama dengan count blank buka kurung rank. Contoh count blank sama dengan count blank buka kurung J2 titik 2 J7. Ya, sekian dari saya penjelasan tentang rumus fungsi statistik. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bagus sekali tadi ya. Selanjutnya untuk kelompok yang kedua siapa? Ayo. Oh ya, silakan maju Mas. Tentang apa ya tadi ya?
sebelum pelajaran usai, ada yang dapat merefleksikan untuk pelajaran hari ini? Saya Pak. Ya. Kesimpulan dari materi yang dapat diambil tadi yaitu lookup value adalah kata kunci atau primary key dalam sebuah tabel atau tabel pantuan. Oke, betul. Terus ada yang lain? Ya. Kesimpulan pembelajaran tadi, fungsi code blank itu untuk menghitung jumlah sel kosong. Nah, 0 dihitung sebagai kontak. Ya. Ayo, lagi. Pak, Ya. kesimpulan yang dapat saya ambil dari logical test adalah nilai yang diujikan di rumus fungsi if. Ya, betul. Oke, jadi untuk hari ini kita telah belajar tentang rumus statistika dasar atau statistik dasar atau rumus yang sering sekali digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Juga tadi ada rumus if atau rumus logika, terus rumus lookup. Ya, nanti silakan dipelajari. Untuk minggu depan kita itu akan belajar tentang rumus fungsi teks dan juga rumus fungsi gabungan. Oke, masih semangat? Oke. Ya, sebelum pelajaran diakhiri, jangan lupa nanti ada tugas di psikologi ya. Silakan dibuka tugas 2 di aplikasi pengolah angka. Kemudian ada soal juga di situ. Silakan dikerjakan. Terus langsung di submission. Saya tunggu minggu depan. Iya Pak. Berarti ya? Iya. Oke. Silakan dipimpin berdoa salah satu. Di tempat duduk siap gerak. Sebelum kita mengakhiri kegiatan kita pada siang hari ini, marilah kita membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Anggota dimatikan. Rapikan lagi kursinya, dibiasakan. Terima kasih dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan dulu untuk kalian. Terima kasih Pak. Ya, sama-sama. Silakan.